إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa para khatib berwasiat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita pahami dan resapi kembali makna asal dari takwa, yaitu ayyaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahdharuhu wiqayatan taqihi minhu. Artinya, seorang hamba menjadikan antara dirinya dan apa-apa yang dia takuti dan waspadai pelindung atau tameng yang menjaga dirinya dari hal tersebut. Jemaah sekalian, sesungguhnya takwa sebagaimana perkataan seorang tabi'i al-jalil yaitu Thalq bin Habib rahimahullah rahmatan wasi'ah. Beliau mengatakan, anta amala bi taatillah ala nuri minallah tarju sawaballah wa anta truka bi ma'siyatillah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Artinya, hakikat takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya ilmu dari Allah karena mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meninggalkan kemaksiatan pada Allah atas dasar cahaya ilmu dari Allah karena takut pada hukuman dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan yang sempurna termasuk di dalamnya melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram dan perkara-perkara syubhat, serta melaksanakan perkara yang disukai atau al-mandubat dan meninggalkan hal-hal yang dibenci atau al-makruhat. Seorang sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menjelaskan makna ketakwaan yang sempurna dengan perkataannya dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Artinya, beliau menafsirkan ayat ini, ayu ta'a fala yu'sa, ayyudhkara fala yunsa, ayyushkara fala yukfar. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala ditaati, tidak dimaksiati. Hendaklah Allah Subhanahu wa taala senantiasa diingat, tidak kita lupakan, dan hendaklah Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita syukuri atas segala nikmat dan karunia dan tidak kita ingkari, kita kufuri nikmatnya. Seorang salaf yaitu Ibnu Mu'tazi dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karangan atau tulisan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata tentang ketakwaan ini jemaah sekalian dalam bentuk syair, khalil dhunuba saghiraha wa kabiraha wa huwa tuqa fasna kamasin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara fala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Tinggalkanlah semua dosa-dosa yang kecil dan besar, itulah tanda ketakwaan. Perbuatlah kalian seperti pelintah di jalan yang penuh onak dan duri,
tentu akan waspada atas apa yang dilihatnya. Janganlah sekali-kali Anda meremehkan dosa-dosa kecil. Sungguh gunung itu terbentuk dari batu kerikil. Jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita perlu memahami pentingnya ketakwaan? Karena jemaah sekalian, ketakwaan merupakan sebab terpenting kemenangan dan kejayaan serta kesuksesan kita di dunia dan di akhirat kelak. Berdasarkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan orang-orang terdahulu dan kemudian dengan ketakwaan. Allah berfirman, "Wa laqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan kepada kalian, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertakwa dan mewajibkan hamba-hambanya agar mengamalkannya dalam ayat-ayat yang banyak sekali. Antara lain, Allah berfirman, "Wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Takutlah pada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang akan dicukupkan ganjarannya dari apa yang telah dia perbuat di dunia ini, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Wattaqullaha wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim." Takutlah kalian kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita orang-orang beriman jemaah sekalian dalam satu ayat dengan dua perintah ketakwaan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri, setiap jiwa, setiap orang, setiap manusia memperhatikan apa yang telah dia perbuat di dunia ini, untuk kelak dia akan bertanggungjawab kepada Allah di akhirat kelak. Kemudian Allah memberitakan kita semua, wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Jemaah sekalian, perintah takwa ini senantiasa diwasiatkan oleh khatib di atas mimbar-mimbar Jumat seperti ini. Sebagaimana tadi perkataan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan diri saya dan antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW berkhutbah saat haji wada. Beliau SAW bersabda, Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Jemaah sekalian, antum bisa bayangkan sekian ribu jamaah yang mengikuti haji wada. Mereka mencamkan benar-benar wasiat terakhir dari Rasulullah SAW ini.
Oleh karena itu saya sekalian diri saya dan antum semua agar kita kan dengarkan betul dengan seksama wasiat dari Rasulullah SAW pada haji wada ini. Rasulullah mengingatkan kita semua, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Rabb kalian. Hendaklah kalian semua melaksanakan menegakkan salat 5 waktu kalian. Dan hendaklah kalian semua berpuasa di bulan Ramadan. Dan hendaklah kalian semua menunaikan zakat kalian. Dan hendaklah kalian semua taat kepada pemerintah kalian. Jika ini semua kita lakukan jemaah sekalian, syaratnya ini yang ada 4 ini. Tadkhulu jannata rabbikum. Niscaya kalian akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jemaah sekalian, Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada seorang sahabat atau 2, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dan ini merupakan wasiat buat kita semua. Rasulullah SAW bersabda dengan al-kalim al-jam, keperkataan yang sangat singkat. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, baik di masjid atau di pasar, di rumah, di kantor, di tengah lautan, di atas puncak gunung, kita bersama orang banyak atau kita sendirian, hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqullaha haitsuma kunta. Jemaah Jumat rahimakumullah, begitu mendalam perintah Rasulullah SAW, wasiat kepada kita semua, kepada umat ini agar bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Hadza ya ibadallah, sallu wa sallimu ala rasulillah ar-rahmatil muhdah kama amarakum rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khasyataka Allahumma inna nas'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dinana allati dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.